tugas dalam demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai seorang pemimpin. Nah, saat ini kami bertugas untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada. Tentunya saat ini berkesempatan kepala sekolah SDGP ya, luar biasa. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya saya akan tanyakan. Sebelumnya bersedia? Dengan sepenuh hati bersedia Ya. jika dalam kapasitas yang sesuai dengan kompetensi yang dapat saya paparkan. Ya, terima kasih ya. Jadi pastinya sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, apakah pernah Bapak ada di dalam posisi pengambilan keputusan sebenarnya hal itu benar, tetapi bertentangan dengan dua persepsi yang kemudian mengantar Bapak pada sebuah posisi dilema mengambil keputusan. Ya, kalau untuk masalah seperti ini kurang lebih 10 tahun dipercayakan sebagai pemimpin satuan pendidikan, untuk banyak hal yang sering saya jumpai. Untuk hal seperti yang disampaikan tadi bahwa ada hal-hal yang dalam tanda kutip dilematis, tapi mau tidak mau harus mengambil satu keputusan yang pasti. Untuk mengambil satu keputusan yang benar di atas pilihan-pilihan yang benar. Kira-kira mungkin gambarannya seperti itu. Baik, kemudian bagaimana cara Bapak sebagai seorang kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau untuk hal seperti itu, memang itu indikasinya bahwa kalau mengambil satu keputusan, mengiyakan keputusan pendapat dari satu sisi, bisa membenarkan, bisa juga merugikan. Di samping itu juga, apabila kita mengiyakan pendapat dari satu, bisa menguntungkan, bisa merugikan. Nah, dari nilai-nilai seperti ini yang menjadi acuan bagi saya untuk mengambil keputusan yang terbaik, yang sama-sama tidak dirugikan, sama-sama tidak diuntungkan. Yang pasti, yang didahulukan di situ adalah kepentingan pendidikan semua. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak sebagai seorang kepala sekolah ketika menjalankan tugas dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus itu mengandung dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, yang paling praktis, apalagi bagi kami yang ada di tingkat dasar, di situ ada guru kelas bawah dan guru kelas atas. Nah, di sini terkadang kita akan mengambil keputusan yang sifatnya dilematis, tetapi perlu saya tekankan bahwa dalam mengambil keputusan seperti ini, jalur musyawarah dan mufakat mencapai kata mufakat itu adalah harga mati. Karena apa? Terkadang kepentingan dari guru kelas bawah berbenturan dengan kepentingan guru kelas atas. Nah, pada saat kita akan mengambil keputusan untuk mengambil solusinya, kadang-kadang kita pertemukan, kita mengambil sisi kurang lebihnya dari kelas bawah, kemudian kita mengambil sisi kurang lebihnya kelas atas, kemudian kita komprehensikan semua itu, sehingga kolaborasi akan muncul, dengan keyakinan akan muncul pendapat-pendapat yang intinya, saya katakan tadi bahwa untuk kemajuan pendidikan, untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kira-kira mungkin gambaran umumnya seperti itu. Berarti secara tidak langsung ada rapat ya? Ya, seperti itu. Nah, berarti itu adalah bagian dari langkah-langkah dan prosedur dalam mengambil keputusan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus khususnya dilema etika? Kalau hal-hal yang paling prinsip itu saya katakan tadi bahwa terlepas juga dari yang telah saya uraikan terdahulu, bahwa ini juga selaku pemimpin kita belajar bagaimana karakter dari masing-masing guru, seperti saya contohkan tadi guru kelas atas dan guru kelas bawah. Jadi pada saat itu kita lebih menyentuh, kita masuk ke pendekatan hati ke hati, artinya kalau seandainya sama-sama mempunyai maksud yang tulus, yang baik untuk melihat perubahan, tetapi pada saat mengeksplornya itu dengan cara penyampaian atau mungkin cara-cara yang kadang-kadang sudah terusik satu, kemudian seperti itu lagi sudah berbenturan, maka akan muncul benturan-benturan yang
secara tidak langsung ini merupakan pemicu sehingga nilai objektif yang muncul, bukan nilai subjektifnya yang muncul, bukan nilai objektif untuk pembenahan pendidikan. Sehingga pada saat seperti itu saya paling cenderung sekali memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan, misalnya contoh kelas bawah, dia memaparkan apa-apa yang lebih atau apa yang dikehendaki. Demikian juga dengan guru kelas atas, apa-apa yang dikehendaki. Kemudian pada saat sudah mendengarkan penjelasan yang detail dari masing-masing guru tersebut, secara tidak langsung kami mengambil keputusan bersama, dan keputusan bersama itulah yang kami simpulkan untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah saya untuk selamanya. Ya baik, berarti setelah saya mendengar dari proses dan prosedur langkah-langkah misalnya membuat suatu keputusan dalam rapat, kemudian membedakan antara karakteristik dari guru-guru yang ada baik di kelas atas ataupun kelas bawah. Nah pastinya ada tantangan yang nantinya akan dihadapi dalam proses pengambilan keputusan. Kira-kira tantangan yang selama ini Bapak rasakan itu dalam segi apa? Kalau untuk tantangan menyatukan persepsi, terkadang kalau untuk sekarang saya mau katakan ada pihak-pihak yang tidak mau bertanggung jawab. Tapi yang saya ambil kesimpulan bahwa orang kalau seandainya khusus bagi rekan-rekan guru saya, orang cenderung membanding-bandingkan dengan sekolah lain. Oh kenapa yang sekolah lain A ini seperti ini, mereka bisa lakukan ini, kenapa ini? Sehingga tipikal seperti itu yang saya sentil tentang karakteristik yang terbawa, sehingga terkadang pada saat sudah menjadi kesimpulan itu akan mubazir lagi padahal jadi pembanding dengan sekolah-sekolah lain. Makanya saya selalu kasih kesimpulan bahwa kalau seandainya sekolah kita melakukan seperti itu, mari kita amankan apa yang menjadi keputusan bersama, itu bersama-sama kita amankan karena sudah merupakan keputusan bersama. Kira-kira mungkin gambaran umumnya seperti itu. Ya baik. Nah, ketika tantangan pasti ada ketika pengambilan keputusan. Nah, apakah ada target atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian ketika ada kasus-kasus yang datang di lebih khususnya di dilema etika yang nantinya apakah ada jadwal atau prosedur-prosedur yang memang sudah ditargetkan kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Oke, kalau bicara target itu jadwal sesuai dengan tata laksana, itu mungkin dapat saya simpulkan yang pertama, pada setiap masalah saya mempunyai prinsip bahwa itu mempunyai solusi. Nah, pendekatan atau step tahapan yang saya tempuh adalah pada saat ada masalah, kami langsung secepatnya merembukan itu dalam forum. Apakah itu forum antar kelas atas kelas bawah atau mungkin itu dikirim dalam forum rapat resmi dari forum guru, ataukah mungkin tahapan selesai itu kami membuat program seperti itu, ada tindak lanjutnya berdasarkan hasil-hasil temuan-temuan, bahkan pun dilematis satu masalah itu tergantung bagaimana kita mensikapi permasalahan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga bisa disimpulkan bahwa manakala kita ada kolaborasi di sini, kemudian ada niat untuk mau maju, saya percaya apapun yang menjadi karakter sekalipun itu pasti semuanya akan berubah sesuai dengan apa yang kita bersama, sesuai dengan keputusan yang telah kita buat pada saat melakukan forum rapat musyawarah mufakat. Kira-kira Ya baik, jadi saya sudah mendengarkan. Namun adakah pihak-pihak tertentu yang Bapak libatkan ketika proses pengambilan keputusan? Benar sekali. Kalau seperti kami khusus sekolah yayasan, terkadang semacam meminta advis, tetapi itu merupakan referensi pembanding bagi saya untuk membuat keputusan adalah manakala kami melibatkan yayasan, di dalamnya ada tim pengembang sekolah. Jadi bertepatan di sekolah saya ada tim pengembang sekolah, kemudian ada pimpinan yayasan. Dari segi itu sangat mumpuni manakala orang melibatkan stakeholder yang terlibat dalam sekolah kami dengan satu tekad untuk kemajuan pendidikan yang ada. Jadi kami juga bukan sendiri. Jadi kalau saya selalu pemimpin, karena kami di yayasan masih ada pemimpin yayasan, kami sering kolaborasi pendapat dan sharing seperti ini, dan itu merupakan pendapat kami atau merupakan bahan referensi bagi kami untuk mengambil keputusan yang paling terbaik untuk sekolah, kemajuan sekolah kami.
Ya baik, dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi, ada pertanyaan yang saya mau tanyakan dari semua hasil keputusan yang Bapak ambil tadi, manakah yang lebih Bapak prioritaskan, hasil akhir, keputusan atau keberhasilan? Kalau menurut saya, mau bilang keputusan yang paling pokok itu adalah hasil akhir. Endingnya seperti apa? Sebab manakala hasil akhir jadi pacuan, kita akan berefleksi dengan apa-apa yang telah kita temui, apa-apa yang telah kita lakukan, dan apa-apa yang telah kita sepakati bersama. Sehingga endingnya hasil akhir yang menentukan itu. Karena ketika hasil akhir sudah ditentukan, otomatis di dalamnya ada peraturan dan Yes, ada kepedulian ya, berarti tindak lanjutnya pasti akan berkembang. Ya, baik. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak proses sekolah petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan kemudian bisa menyelesaikan? Kalau pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melihat kasus yang saya angkat ini adalah yang pertama, bagaimana pentingnya kolaborasi yang selalu digaung-gaungkan beristimewa khususnya untuk Merdeka Belajar ini. Selain itu juga bagaimana kita dididik untuk bermusyawarah hingga mendapatkan kesepakatan yang apa. Kemudian komitmen paling inti adalah untuk merubah pendidikan yang ada di masa sekarang ini. Kira-kira mungkin 3 hal itu. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kesempatan, bahkan boleh berbagi bagaimana cara kalau sekolah mengambil keputusan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga apa yang Bapak bagikan untuk kami menjadi modal awal pada kami untuk melangkah, dan tentunya semoga SDGP Mokobang boleh lebih maju, Amin. berkarakter